Oh, Mas, bisa minta tolong sepatunya dirapikan seperti rekan-rekanmu yang lain? Ya Bu, ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat sudah. Oke, kita akan membahas tentang algoritma pemrograman. Oke, nah sebelumnya saya ingin ngecek dulu nih kehadiran kalian. Saya hitung ya seperti biasa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti pas ya. Alhamdulillah kita semua bisa hadir pada kesempatan kali ini lengkap. Tidak ada yang sakit di antara kita. Perlu kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja ke kegiatan kita pada pagi hari ini, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, saya sudah tampilkan di depan. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian nanti akan mengulang kembali tentang konsep dasar algoritma pemrograman sebagai dasar untuk kalian nanti membuat algoritma sederhana dalam menyelesaikan kasus. Nah, kasusnya nanti ini kita akan menggunakan aplikasi code.org yang sudah pernah ya kita gunakan untuk pembelajaran di tahun yang lalu ketika kalian kelas 7. Nah, kita akan menggunakan dalam proyek yang berbeda. Nanti proyeknya di sini kita akan mengenal Spike. Ada yang sudah tahu sebelumnya tentang Spike? Belum ya? Oke. Untuk awal, Spike itu adalah sebuah objek. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah objek, memasukkan ke dalam pemrograman kalian, kemudian objek itu akan punya aktivitas. Nah, aktivitasnya seperti apa? Nanti coba akan kita bahas yang berikutnya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang algoritma? Angkat tangan boleh? Silakan. Oke, silakan Randy. Algoritma adalah sebuah langkah-langkah yang bertujuan untuk menyelesaikan tujuan. Oke, baik. Dari jawaban Randy dan juga jawaban Danendra, kita pahami bahwa algoritma itu harus langkah terurut ya anak-anak. Misal kalau saya ingin jalan ke sana, berarti mungkin badan saya harus didorongkan ke sana dulu, kemudian mengambil beberapa langkah sesuai dengan tujuan yang ingin saya sampai, kemudian saya putar lagi badan saya, kemudian ke sini. Seperti itulah algoritma. Oke, baik anak-anak. Kemudian akan bagi kartunya. Nanti setelah kalian terima kartu ini, silakan dibaca petunjuknya. Setelah itu, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kalian login sebelum kalian login. Oke, begitu saya panggil ya. 1, Ahmad Zaki Mubarok. Esya Zahra. Anasir. Andika. Alika. Asifa. Dari pagi. Danenda. Iva. Ini kalau di sini kan jadi suaranya. Dan dari yang ini. Mario. Peggy. Pegrina. Pegra. Isma. Mau Isma? Diki. Nayaka. Naika. Octavia. Fakir. Wisnu. Raditya Aga. Rafa Diki. Diki. Randy. Diki Maulana. Vicky.
Ini Pak. Saringan. Winza. Yunita. Oke, baik anak-anak, ini kita akan bekerja dengan menggunakan project express course, begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana loginnya. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuka browser seperti ini. Kemudian kalian akses sesuai dengan alamat link yang ada di kartu kalian. Kemudian kalian akses di situ studio.code.org, kemudian /join. Nah, setelah terbuka halamannya, kalian masukkan kode kelasnya. Kemudian klik tombol join. Kemudian habis itu kalian pilih nama kalian ini. Saya akan menggunakan akun saya untuk percobaan di sini. Yang berikutnya adalah kalian masukkan kata rahasianya sesuai dengan yang ada di kartu masing-masing. Untuk kata rahasianya, unik saya adalah oke. Nah, ini adalah lembar kerja saya dan kalian juga akan mendapatkan tampilan yang sama. Nah, yang akan kita kerjakan di kegiatan kita pada pagi hari ini adalah pada pelajaran atau bagian 5, Swimming Fish with Sprite Lab. Gitu. Nah, ada beberapa aktivitas di sini dari 1 sampai 9. Ini jika aktivitasnya berbentuk 5 seperti ini, bukan 5 ya. Belah ketupat. Belah ketupat seperti ini berarti aktivitas kalian menonton video. Oke, begitu. Kemudian di sini ada 2 aktivitas menonton video, kemudian sisanya adalah aktivitas mengerjakan spread. Berikutnya di level 9 ini kita akan melakukan project akhir. Di sini kalian bebas menambahkan sprite, tidak ada ketentuan. Kemudian nanti kalian juga bebas memberikan aktivitas kepada sprite. Nah, untuk memberikan contoh kepada kalian aktivitas akhir kita, saya akan membukakan link berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh pengerjaan hasil akhir program. Nah, bisa kalian lihat di sini. Saya menerapkan yang pertama ada backgroundnya berbentuk seperti lautan. Nah, nanti kalian bisa memilih background seperti yang kalian inginkan. Yang berikutnya saya menambahkan sprite yang pertama yaitu berbentuk kapal. Kemudian kapal ini saya buat dia beraktivitas yaitu jalan ke kanan, ke kiri. Kalau menyentuh pojok kanan dia akan berbelok ke kiri, jalan, kemudian menyentuh pojok ke kiri dia akan berbelok kanan. Sama halnya dengan sprite yang kedua, yaitu sprite ikan. Gitu. Ini juga memiliki aktivitas atau kegiatan yang sama dengan kapal. Begitu. Nah, selain 2 sprite tersebut, saya juga menambahkan sprite rumput laut di sini. Aktivitasnya apa? Dia berdetak, gitu, besar kecil seperti itu, dengan ukuran yang berbeda. Nah, di dalam sprite ini nanti kalian juga bisa melakukan pengaturan ukuran. Oke, begitu ya anak-anak. Kemudian kita juga bisa melihat dari project akhirmu ini bagaimana cara kerjanya atau coding yang ada di dalamnya. Kalian bisa coba lihat nih, tampilkan code. Ini adalah kode aslinya. Besok ketika kalian bekerja sebagai programmer, kalian harus terbiasa dengan script programming seperti ini. Karena pada aslinya programming itu adalah berbasis script, begitu. Dan script ini dia menggunakan bahasa JavaScript, bahasa coding yang paling banyak digunakan di dunia. Di samping ada bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan anak-anak untuk kegiatan pembukaan kita sebelum saya mulai demonstrasi dari login dan kalian mulai mengerjakan proyek kalian? Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya cukup ya. Oke, Siva,
Kita akan mendemonstrasikan dari tampilanmu bagaimana cara kita untuk login. Untuk loginnya mana bisa dilihat kan? Oke, silakan login. Bisa nanti demonstrasi yang nonton videonya ke yang buka ya bagiannya. Nonton videonya ke yang buka ya bagiannya. Nanti demonstrasi yang nonton videonya ke yang buka ya bagiannya. Gimana? Ya, ya. Ya, enggak ada. Jadi sampai cepet. Oke, default dia memang akan menggunakan bahasa asli dari pengembang Kotlin. Tapi kira-kira ada nggak yang kita bisa lakukan supaya kamu bisa lebih mengerti? Kamu pernah dengan istilah subtitle? Oke, bisa nggak nyalakan subtitle? Tahu kan caranya? Oke, ya. Nah, sekarang munculkan. Nah, itu salah satu bentuk penyelesaian masalah ketika kamu berhadapan dengan teknologi seperti ini. Tidak menghalangi ya masalah bahasa ya. Silakan dilanjutkan. Sudah dipahami ya videonya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian 2. Di bagian 2 ini adalah bagaimana caranya. Ini adalah bagaimana ini adalah tempat kamu memprogram. Kamu pahami dulu instruksinya. Dan instruksi itu dalam bahasa Inggris. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Bisa kamu lakukan? Ganti bahasa Oke, kamu bisa mengatakan Oke, dia login ya. Nah, memang ketika dibuat dalam bahasa Indonesia, perintahnya tidak berubah. Ada lagi yang bisa dilakukan. Ini akan lebih kamu pahami. Bisa ketika itu coba.
titik ini diganti atau jadi dalam bahasa apapun besok kamu bekerja jangan takut ya karena ada Contoh. Iya. apa saja yang dilakukan ketika dimulai kemudian dia membuat slide itu berarti kegiatannya apa? Kegiatannya adalah kira-kira dari It's fine, it's something you can interact My name is Leslie Flores, and I'm science. I would like to think computer science is that it actually develop my creativity, and it also teaches me problem solving skills. Oke, sudah dipahami ya videonya ya. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian mubah. Di bagian mubah ini adalah bagaimana cara menggunakan komputer. Ini adalah perintahnya, ini adalah kamu pahami dulu instruksinya. Dan instruksi itu dalam bahasa Inggris kita apa yang bisa kamu lakukan Nyata ketika diubah dalam bahasa Indonesia, perintahnya tidak mudah. Ada lagi yang bisa kamu lakukan. Ini misalnya lagi kamu sakit. Jadi dalam bahasa apapun besok kamu bekerja jangan takut ya Contoh. Iya. apa saja yang dilakukan ketika dimulai kemudian dia membuat slide itu berarti Iya. kegiatannya apa? Kegiatannya adalah kira-kira dari jenis bukan ada dijalankan jadi apa yang kamu
Saya ganti ya. Ketiga, siapa yang mau demonstrasi yang ketiga? Ya Putri, kalian. Ini Yunita ketiga. Nah, oke di bagian ketiga ya. Ini apa nih perintah yang harus kamu lakukan? Di dalam ini apa yang kamu pahami? Dalam bahasa Inggris bisa nggak di Change the size of your springs to make a spring smaller. Use the size of type in a number that is less than 1. If you have 2 or more springs from the same costume, this will change. Kalau tadi sepotong itu tidak termasuk ikan ya. Lanjut ya. Mulai ya. Oke, kita sampai di sesi keempat ya Mbak ya. Nah, ini kamu disuruh apa nih? Dari instruksi yang ada di sini, apa yang kamu paham? Lihat ke sana. Lihat ke Pak ini dulu. Ganti ikan. Oke, menggantikan. Coba diterapkan. Sampai ada greetingnya. Oke, yeay, berhasil. Oke, lanjut ya. Oke, yang berikutnya. Kalimat nih. Nah. Oke, apa yang kamu pahami dari perintah di sini?
letakkan warna latar di belakang. Oke. Oke. Ini bisa nggak? Oke, tambah lagi sprite-nya. Bisa kemudian minta tolong dibuat sprite-nya yang berbeda karena ini sama. Oke, ketiga sprite ini posisinya kan sama, coba dibuat berbeda-beda. Oke, kamu marahkan. Oke, yang ini juga. Ini bisa nggak, Bu? Nah, Yang ini ya nggak? ini sudah berubah, nah sekarang ini. Oke, coba dijalankan. Oke, good. Lanjutkan ya. Ya, Bu. 6 ya. Oke, ya, kamu berhasil ya, sudah bisa dipahami ya, ada subtitlenya dalam bahasa Indonesia. Sip, lanjutkan. Ya. Oke, kemudian lihat nih, kamu ada kesulitan nih. Ada notifikasi di sini, kamu butuh 2 sprite dengan kostum yang berbeda. Nah, bisa dilihat di program ini ada berapa sprite yang sudah kamu masukkan. 1, berarti kamu butuh menambahkan lagi 1. Bagaimana cara menambahkan 1 sprite lagi? Oke, bukan. Ini adalah membuat sprite, kemudian ini adalah memberikan gerakan atau aktivitas sprite yang ini. Sehingga yang kamu tunjuk di sini sprite-nya harus sama dengan yang di sini. Coba ini dibuat sama. Oke, nah untuk menambah sprite kamu bisa ke blok sprite, terus buat sprite lagi. Buat sprite. Tarik. Masukkan. Kemudian pilih sprite-nya, kamu mau pilih apa? Oke, terus beri perlakuan. Beri perlakuan perilaku atau oke, sprite. Oke. Harus disesuaikan. Oke, terus nah itu sudah perilaku yang bisa kamu masukkan sih. Coba dijalankan. Sekarang sudah ada 2 sprite. Oke, ikanmu harus bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, yang itu di sini, yang ini bisa dibuang supaya tidak jadi gelap. Oke, berhasil. Silakan dilanjutkan ya. Di-shoot ya, Oke, dalam instruksi di sini diminta kamu menambahkan 1 sprite di sini, kemudian tambahkan aktivitas, begitu. Silakan, kamu bisa tambahkan sprite dengan klik di tombol sprite itu, yang sprite ini, kemudian tambah. Oke, ini diarahkan ke sini, klik and drag. Oke, terus bawahnya lagi. Oke, kemudian sprite behavior. Oke, terus sprite. Oke, diarahkan ke bawah. Oke, terus behaviornya. Nah, mau pilih yang mana? Boleh. Kurang dulu. Oke. Sini. Oke, coba dirang. Yes. Oh, ada notifikasi. Your space square need to move right and right. Jadi ini harus diganti. Di move right and right. Ini diganti, diarahkan ke sini juga. Oh maaf, enggak itu. Oke, terus behavior. Yang behavior. Nah ini, right and left. Yang ini. Ini. Nah itu. Sini dipasangkan sini. Iya betul. Nah, sip. Coba di reset.
Oke, berhasil. Silakan dilanjutkan ya. Sudah di akhir bagian 9 ya. Wow, kamu sudah buat sebegini panjangnya proyekmu. Bisa nggak kemudian dibantu kamu menjelaskan apa saja yang kamu lakukan di sini? Pertama saya memasukkan background, Oke. lalu menambahkan sprite seperti ikan ini. Saya atur posisinya, saya taruh di sini. Lalu saya ganti ukurannya menjadi 60. Oh, sip. Itu kenapa dia lebih kecil ya? Iya. Terus? Kemudian tuh saya perintah untuk bergerak kanan dan ke kiri. Oke, sip. Terus apa lagi tuh yang kamu tambahkan? Ini ada kapal. Saya perintahkan untuk bergerak kanan dan ke kiri juga. Oke. Dan ini ada Karang laut ya? Iya. Untuk ini menjadi besar dan kecil itu. Oke. Ini ikannya juga. Kalau ini ikannya tuh wandering gitu, nggak cuma kanan kiri tapi juga bisa kemana saja. Oke. Kalau yang kepiting ini sama kayak ikan yang biru ini, ke kanan dan ke kiri. Oke. Coba kemudian dibantu untuk di reset dulu dari awal, posisi awal, kemudian play. Play dulu. Oh, good. Oke, berhasil. Oke, selamat ya. Nanti kalau waktunya masih, kamu bisa lanjutkan ke lesson nomor 6. Begitu ya untuk pengayaannya. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, Bu Dian tadi sudah keliling, sudah membersamai kalian. Kalian juga sudah mulai hampir menyelesaikan semua proyek yang ada di komputer kalian. Nah, sekarang saya akan merefresh nih hasilnya. Kita lihat capaiannya seberapa nih untuk setiap siswa. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bagian 5 itu sudah mulai menghijau karena kita memang bekerja di proyek atau bagian kelima ini. Kemudian akan saya double klik di sini untuk melihat detailnya. Nah, ini sudah banyak di antara kalian yang selesai mengerjakan, terutama untuk di bagian proyek akhir 9 ini ya. Sudah ada Ahmad Zaki, Esya, kemudian Andika, kemudian Diva, Dwi Arini, bahkan Dwi Arini ini sudah mulai mengerjakan unit ke-6 nih, unit berikutnya. Kemudian ada Faris, kemudian di sini Feby baru mulai mengerjakan ke pelajaran terakhir ke-9. Sama halnya dengan ini ada Muhammad siapa nih? Diki ya. Kemudian Nayaka juga sudah mulai ke-9, Octavia juga mulai 9. Nah, kemudian akan meminta kalian untuk berbagi proyek ke-9 nih. Caranya adalah saya demonstrasikan menggunakan akun saya ya sebagai siswa di sini. Kemudian setelah kita membuat proyek di sini, misalkan saya akan menambahkan slide lainnya. Kemudian saya juga akan membuat slide tersebut berperilaku tertentu seperti tadi yang sudah didemonstrasikan oleh beberapa teman kalian. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian saya menguji terlebih dahulu. Oke, setelah uji ini sudah selesai, nah, yang harus kalian lakukan adalah membagikan. Nah, oke, mengingat waktu ya, karena kita sudah di akhir pertemuan. Bagi kalian yang belum menyelesaikan proyek, kalian bisa melanjutkan proyek ini minggu depan. Karena minggu depan selain menyelesaikan proyek ini, kita akan mencoba lanjut ke bagian ke-6, begitu ya. Nah, untuk kalian ketahui bahwa proyek ini juga bisa kalian kerjakan di rumah secara mandiri dengan menggunakan perangkat laptop maupun juga dengan HP. Jadi bisa diakses juga dengan HP dengan cara login yang sama. Begitu ya anak-anak. Nah, di akhir pertemuan ini saya akan melakukan refleksi dulu untuk beberapa proyek yang sudah dikerjakan oleh rekan kalian dan yang sudah diunggah di drive penilaian saya menggunakan Google Form. Nah, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, ini adalah milik Danendra. Kita akan mencoba untuk mengakses proyeknya. Kita akan lihat di sini. Oke. Nah, ada yang bisa menjelaskan nih selain Danendra, karena tentu saja Danendra nanti bisa menjelaskan.
Project yang dibuat Danendra ini ada berapa spike yang dia masukkan? 3, betul. Apa saja? Oke, ada spesifik warna ikan mungkin yang bisa disebutkan? Ikan hijau, ikan merah, ikan biru. Oke. Kemudian ada berapa jenis gerakan yang dilakukan oleh 3 spike ini? 1 jenis gerakan. Gerakannya apa saja? Gerak kanan kiri. Oke, bolak-balik ya ikannya. Oke, begitu. Nah, sebelum Danendra memasukkan 3 spike ikan tersebut, apa dulu yang pertama harus dia lakukan? Background, betul, sip sekali. Terima kasih ya Danendra. Beri aplaus untuk Danendra. Oke, berikutnya kita akan melihat project dari Asia. Selain Asia, Asia harus diam ya. Selain Asia berarti ada 5 apa saja? Ikan biru, ikan merah, kepiting, Rumput laut. Sayur, oke. Sayur laut ya. Oke, nah ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5. Ada 5 spike ya. Nah, dari 5 spike itu ada berapa jenis gerakan yang digunakan oleh Asia? 3. Apa saja tuh? Bebas, terus berdetak. Oke. Ada lagi nggak perilaku yang diterapkan di dalam 5 spike ini? Ada yang bisa memberikan hasil analisanya? Karena saya bisa melihat ini ada karakter khusus yang Asia berikan di dalam 5 spike-nya. Ada yang mau selain gerakan? Ada yang mau menjawab sebelum kita silakan? Ukuran, betul sekali, sudah terjawab ya Asia, terjawab oleh rekan kalian. Terima kasih. Jadi Asia ini memasukkan juga di situ mengubah ukuran. Ada yang ukurannya diperkecil, ada yang diperbesar. Oke. Terima kasih. Beri aplaus untuk Asia. Oke, nah berikutnya kita akan lihat siswa yang ketiga, Dwi Arini. Kita melihat Dwi Arini proyeknya. Dwi Arini ada tenang ya. Nah, ada berapa spike ini? 5. Ada 5. Ada berapa jenis gerakan? 3. Apa saja? Oke, bolak-balik, bebas, terus detak. Oke, ada perubahan ukuran nggak di sini? Ada ya, ada yang diperbesar. Oke, rumputnya diperbesar. Oke, yang berikutnya miliknya sesuai itu apa? Request tadi, Anasir Elvin. Kita lihat, buktikan ya Nasir ya. Apa yang beda dari singkatan kalian? Gambarnya hilang. Oke, coba ya. Kita ulangi. Dari pertama kita refresh dulu ya. Perhatikan baik-baik. Ya, ada nampaknya bablas aja hilang, tidak dibuat bola balik. Oke. Terima kasih anak-anak. Jadi kalian sudah mulai mengenal ya sebuah spike dengan karakternya masing-masing. Bisa diberi gerakan, kemudian bisa dirubah ukurannya. Nah, masih banyak loh yang bisa kita lakukan untuk mengcustomize atau membuat spike itu bekerja sesuai keinginan kita. Jadi jangan lupa diselesaikan project 5 ini. Kalian boleh kerjakan secara mandiri. Kemudian minggu depan kita akan maju ke bagian atau project ke-6. Begitu? Ada yang mau ditanyakan untuk kelas ini? Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu. Terima kasih Bu. Semoga ilmunya bermanfaat. Doakan kami semua.
Iya. Alhamdulillah, amin. Sukses untuk kalian semua. Kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih anak-anak. Seperti biasa, sebelum kalian keluar dari ruangan ini, silahkan log out dari semua akun kalian, kemudian matikan komputernya, kemudian rapikan kembali meja kursinya. Kalian boleh kembali ke kelas masing-masing. Oke,